Roy Suryo ternyata sudah mempersiapkan strategi-strategi baru agar dirinya lolos dari jeratan hukum. Oh, enggak bisa, enggak bisa. Nah, yang terbaru nih teman-teman, Roy Suryo mengaku disantet dan dia mengatakan si Gelembung Solo. Jadi tahu kan kalau menyebut Solo itu arahnya kemana? Roy Suryo ini makin menjadi-jadi ya guys ya. Kemudian ada nanti juga Egy Sujana yang katanya sakit kanker sehingga harus menjalani perawatan itu di luar negeri. Nah, kita doakan saja ya, semoga juga Egy Sujana ini cepat sembuh dan jangan berlama-lama di luar negeri, cepat balik ke tanah air, mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Betul, itu jahat betul. Makanya itu yang dilaporkan juga ke Komnas HAM gitu loh. Karena itu sudah jahat. Bahwa ada hal yang mungkin ini bukan untuk menjadikan perdebatan lagi ya. Iya. Kebetulan saya hidup dari lingkungan dulu di kecil itu di seputaran keraton ya, kita ada beberapa malam. Makanya ada KRMT ya. Nah, ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan terjadi ya. Iya, terjadi. Karena orang juga tahu semua lah, itulah. Yang namanya Gelembung Solo itu terjadi. Ya, tapi ya saya senyumin aja deh, gitu kayak gitu, nggak apa-apa. Yang jahat tetap jahat, yang batil tetap batil. Berapa kali di? Nah, ini yang saya maksud tadi. Kalau Roy Suryo mengaku disantet. Jadi curiga. Saya jadi curiga. Jangan-jangan ini strategi baru Roy Suryo nanti menghindari jeratan hukum. Menghindari panggilan demi panggilan polisi dengan alasan sakit lah, dengan alasan kena santet lah, disantet orang lah, sehingga kondisinya tak membaik dalam keadaan sakit, akhirnya mangkir-mangkir terus dari panggilan kepolisian. Jadi curiga nih, jangan-jangan Roy Suryo memang sengaja membuat cerita ini demi keselamatan dirinya di hari-hari ke depan. Gembuk santet itu. Saya nggak bilang santet gue. Saya sengaja aja. Ya, jadi biarin aja. Loh, santet itu kan pakai tele apa istilahnya tuh? Telepati ya? Telepati. Sini telematika. Kan kalau ketemu jadi teletabis kan? Makanya itu. Insya Allah balik ke orangnya. Ya gitu. Insya Allah balik dan orangnya udah mulai kelihatan sekarang. Orang bisa menilai kok. Oh, udah mulai kelihatan sekarang. Siapa itu? Bukan. Udah mulai kelihatan. Yang iri maksudnya nih, Mas? Iya, iri. Oh. Siapa? Roy Suryo tadi, kalau kita perhatikan, dia mengatakan gelembung-gelembung di Solo, ya kan? Dapat teman-teman perhatikan tadi kan? Jadi kita dapat berpikir siapa yang tinggal di Solo sekarang. Masa iya Roy Suryo terus? Waduh, Roy Suryo. Tudingan-tudingan macam apa lagi ini? Masa Roy Suryo tuding dan tuding terus ke arah sana. Roy Suryo mengaku disantet dari Solo. Pak Jokowi tinggal di Solo. Maksud lu Roy? Ingin rasanya meludahi kumis lu. Roy Suryo. Ya udahlah, kelihatan lah. Nah, inisial aja inisial. Kalau menurut orang-orang, yang udah makin kelihatan tremor. Oh, punya itu. Ini Roy Suryo ini kenapa kok akhir-akhir ini ya sering nyengir, meskipun gak ada yang lucu sebenarnya, tapi kok ketawa-ketawa ya? Nah, kalian perhatiin gak sih? Atau ini bagian dari untuk menutupi kepanikannya? Nah, jadi curiga lagi. Karena paniknya dia atas laporan, atas keseriusan Pak Jokowi mengusut kasus ini. Sehingga Roy Suryo dibuat seperti ini untuk menutupi kepanikan, ketakutan, bayangan penjara
yang menanti dirinya dan kelompok-kelompok mereka. Tidak harus berlaku objektif. Izin, ini banyak netizen mempertanyakan buktinya apa kalau Bang Egy itu lagi sakit atau lagi di luar negeri. Izin untuk biar di-spill kalau boleh ada buktinya, Bang. Itu iya, yang dimaksud kalau ini kan bukan dalam kapasitas pembuktian ini ya. Ini persoalan berbeda gitu ya. Tapi ya bukti itu sudah kita berikan kepada penyidik di Polda. Tadi Kalau sekarang kita bilang juga, ini kenapa ya susah kali? Kan dibilang tadi coba buktinya, malah terbata-bata jawabnya. Bukan langsung membuktikan mungkin ini ada keterangan dokter lah atau semacamnya dari keterangan rumah sakit, malah nggak ada. Nah, jadi wajar dong kalau kita curiga sama Egy Sujana ini yang ke luar negeri. Ya, kalau memang sakit sih kita doakan bersama ya. Semoga beliau ini cepat sembuh. Tapi kalau sampai modus sakit ternyata kabur ke luar negeri. Nah, ini yang kita antisipasi sebenarnya. sudah dijelaskan oleh Mas Gunawan, sudah ada. Dan kalau memang mau lihat Bang Egy lagi terlentang, dia lagi masih aktif, ada ya per hari ini ya. Dan rencana besok ya apa lusa dia akan dioperasi di rumah sakit luar negeri tersebut. Nama rumah sakitnya saja tidak disebutkan, buktinya juga dia sakit tidak ada, cuma menampilkan foto dan mengatakan akan menjalani operasi di rumah sakit luar negeri tersebut. Kan wajar kalau kita makin curiga ini. Kok kayak disembunyikan ini Egy Sujana. Mangkir panggilan polisi, begini kondisi Egy Sujana. Menurut pengacaranya, Egy Sujana terkena kanker. Ya udah dah, kita doain aja semoga Bang Egy ini cepat sembuh. Kabar? Para pemburu ijazah Bapak Jokowi, saya ucapkan selamat ya buat kalian. Good job ya. Karena apa? Drama-drama yang kalian mainkan, episode demi episode, yang kalian sajikan begitu apik dan seolah-olah meyakinkan, ternyata mampu mengecoh masyarakat awam yang ngakunya pinter ya, yang ngakunya waras, ya ngakunya loh ya. Tapi maaf, dramamu ini tidak berlaku bagi masyarakat yang cerdas ya. Betul, saya sangat setuju dengan ibu ini. Saya rasa juga teman-teman sangat setuju dengan pernyataan ibu ini. Selamat khawatir, selamat cemas bagi Roy Suryo, Dr. Tifa, dan komplotannya karena sebentar lagi ya perlahan-lahan proses menuju jeruji besi. Kenapa? Pintar sama cerdas itu beda. Pintar itu kemampuan seseorang ya yang didapat atau diperoleh melalui cara belajar ya, dari yang apa dia baca, dari apa yang dia dengar. Tapi kalau orang yang cerdas itu memiliki kemampuan alami dari cara berpikirnya, penalarannya itu bagus dan memiliki ketajaman intuisi. Dramamu ini ya sampai bisa menyita perhatian publik dan berbagai elemen masyarakat sampai akhirnya membuat undang-undang perampasan aset bagi para koruptor itu mangkrak. Sampai belum terbahas sampai sekarang ya, karena itu melihat pola tingkah kalian itu. Nah, jadi curiga juga sebenarnya, jangan-jangan ini memang salah satu strategi mereka. Orang-orang yang terus berteriak soal ijazah Pak Jokowi ini. Yang berteriak paling keras menuding kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu. Jangan-jangan memang ada agenda besar di balik ini semua. Salah satunya adalah untuk menunda, untuk mangkraknya pengesahan RUU perampasan aset bagi para koruptor. Waduh, kalian sempat mikir ke arah sana nggak teman-teman? Tobatlah, Dr. Tifa, tobatlah kau. Cobalah Dr. Tifa melamar ke bidang-bidang
Selamat beranak lah itu coba. Beranak agar lahirannya pasien batinnya. Ya, kalau kamu masih lagi itu coba melamar di beranak. Tobatlah. Inilah momen ketika Firdaus menyarankan Dokter Tifa ini menjadi dukun beranak saja dan segera tobat. Memang benar-benar ya sebenarnya lawan sepadan dari Roy Suryo ini, dari Egy Sujana, Rizal Fadila, ini tepatnya adalah Firdaus saja. Lawan sepadan mereka. Saya itu asli apa palsu? Palsu. Ya, palsu yang diajukan itu ke menjadi kalaupun ada, ya pasti palsu. Iya, ya. Palsu kata mereka, bukan diduga lagi. Ini respon menegaskan, kalaupun ada, pasti palsu. Jadi, silakan mempertanggungjawabkan ya, mempertanggungjawabkan kata-kata kalian, kalimat-kalimat kalian, narasi-narasi kalian selama ini. Jadi nggak usah merasa nanti ya, didiskriminalisasi, dibungkam, dan seperti yang sekarang ini, tidak percaya terhadap KPU, UGM, Bareskrim Polri, tapi tetap ngotot ini kalian. Jadi, udah pas ya solusinya nanti di pengadilan, putusan pengadilan yang mengatakan kalau ijazah ini, ijazah Pak Jokowi itu asli, dan dampaknya adalah terhadap kalian, ya ada sanksi. Sanksinya apa? Ya masuk penjara. Pasti palsu. Itu pasti asli. Confirm. Asli Pak, asli palsunya. Teknologi asli palsu. Ulang, teknologi tidak bisa ditipu. Yes. Saya yakin Bareskrim tidak akan mau mati konyol. Betul. Mengatakan lembar pengesahan skripsi Joko Widodo diproduksi tahun 1980. Kan tahu ijazah itu? Kalian, mereka ini boleh sekarang ketawa-ketawa. Boleh, sangat boleh. Tapi belum tentu hari esok, belum tentu seminggu ke depan, 1 bulan ke depan, sambilan berjalan ini kasus, ketawa kalian berubah jadi tangisan. Oke? Nah, gimana nih guys? Gimana nih teman-teman menurut kalian atas apa yang barusan saja kita bahas bersama ini? Silakan tuliskan komentar terbaik kamu ya di kolom komentar yang ada di bawah ini.